Oke. Teman-teman mohon responnya. Apakah share screen-nya masih kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, silakan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, sekarang 87. Penghasilan atau pengeluaran, maaf. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya atau istilahnya deductible expense ya. Biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan usaha dalam rangka untuk memperoleh, mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan usaha dalam rangka 3M. Pernah dengar 3M ya? Memperoleh, mendapat, dan menagih, ya, mendapat atau menagih, serta memelihara penghasilan. Jadi semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh, mendapat, atau menagih, dan memelihara penghasilan, maka boleh dikurangkan sebagai biaya. Boleh dibebankan sebagai biaya. Ya. Karena penghasilan ada yang dikelompokkan sebagai penghasilan bukan objek pajak, maka penghasilan yang dimaksudkan dikurangi biaya ini adalah penghasilan yang merupakan apa? Ya, merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama manfaat dari pengeluaran tersebut. Ya. Berikut pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto atau disebut dengan istilah tadi deductible expense. Yang pertama, biaya dalam rangka 3M, mendapat, memperoleh, ya, mendapat atau memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Itu boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Tadi apa penghasilan bruto? Adalah laba kotor perusahaan. Ya, jadi biaya untuk mendapatkan atau memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto. Ya. Yang kedua, itu sekali lagi deductible ya. Yang kedua, penyusutan. Ya. Penyusutan termasuk biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Termasuk juga amortisasi di dalamnya ya. Jadi penyusutan itu untuk aktiva berwujud, sementara amortisasi adalah untuk aktiva tetap tidak berwujud. Lalu yang ketiga, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan. Jadi ada rugi ya, menjual harta rugi, jual mobil tapi rugi, maka kerugian itu juga bisa dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Ya, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Yang keempat, kerugian karena selisih kurs mata uang asing. Ini termasuk juga ya, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ya, yang kelima, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Jadi litbang yang dilakukan di Indonesia akan menjadikan dia sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, yang keenam adalah biaya sewa, ya, biaya bea atau beasiswa, maaf, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Ini termasuk biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Ya, jadi ada deductible expense, ada non-deductible expense. Ya, ini biaya yang pertama adalah deductible expense, ada 6. Lalu ada non-deductible expense adalah 88, pengeluaran yang tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto. Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Sekali lagi ya, yang bukan merupakan objek pajak. Ya.
Atau pengeluaran tidak dilakukan tidak dalam batas-batas kewajaran sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Berikut pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto. Ya, kita lihat. Yang pertama adalah pembagian laba dalam bentuk apapun. Itu tidak boleh dibiayakan. Apa pembagian laba itu tadi? Pembagian laba apa kalau bentuknya PT? Apa? Dividen, Pak. Dividen. Kalau bentuknya koperasi? Nggak tahu. Nah, SHU, masa nggak tahu SHU? Oh, iya, Sisa iya, hasil Pak. usaha ya. Kalau bentuknya CV? Ya, porsi laba kalau bentuknya CV. Kalau CV dimiliki oleh tuan A, tuan B, tuan C, maka ada porsi labanya masing-masing. Ya. Jadi pembagian laba dalam bentuk apapun tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan kotor. Tidak boleh. Dividen tidak boleh. Jadi kalau ada biaya dividen jurnal itu pasti harus dikoreksikan nantinya, harus ada koreksi fiskal. Kenapa? Karena biaya dividen itu tidak dibenarkan menurut ketentuan perpajakan. Ya, jadi dividen saja, jangan dibiayakan. Ya. Lalu yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Ya. Kepentingan pribadi, misalnya ya, bos, direktur, istrinya jalan-jalan ke Paris ya. Lalu tiketnya dimintakan dari perusahaan, itu untuk kepentingan pribadi direktur ya. Maka biaya yang digunakan untuk kepentingan istri bos, misalnya ke luar negeri, itu bukan termasuk biaya yang diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto. Berarti kalau ada itu harus dikoreksi fiskalkan, koreksi fiskal positif ya. Lalu yang ketiga, pembentukan atas pembukuan dana cadangan kecuali untuk bank, leasing dengan hak opsi, usaha pertambangan dan asuransi. Nah ini ya, hanya empat jenis perusahaan yang diperbolehkan memupuk dana cadangan. Perusahaan yang lain tidak boleh. Jadi yang boleh hanya industri perbankan, leasing dengan hak opsi, usaha pertambangan dan asuransi. Yang lain tidak boleh memupuk cadangan. Lalu yang keempat, premi asuransi yang dibayar oleh WP orang pribadi kecuali dibayar pemberi kerja. Nah ini ya, premi asuransi yang dibayar oleh WP orang pribadi itu tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Kecuali jika dibayar oleh perusahaan, oleh pemberi kerja. Ya. Yang kelima, pemberian dalam bentuk natura. Ada yang tahu natura itu apa? Pemberian dalam bentuk natura itu tidak boleh dibiayakan. Contohnya apa? Pembagian beras untuk karyawan. Natura itu diberikan tidak dalam bentuk uang ya. Maka itu tidak boleh dibiayakan. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan. Nah ini. Ya. PT Pupuk Sriwijaya ya. Lalu mendapatkan pekerjaan dari PT Pupuk Indonesia. Misalnya ya. Berarti kan antara induk dan anak ya. Kalau induk ke anak itu memberinya bisa lebih. Ya. Jadi tidak wajar contohnya ada jasa yang diberikan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk. Kalau yang ngerjakan perusahaan anak bayarnya bisa lebih. Nah, itu yang di luar kewajaran ya. Misalnya harusnya 2 miliar bayarnya karena perusahaannya anak jadi 2,5 miliar. Nah, yang 500 juta ini yang harus dikoreksikan. Nah, itu adanya jumlah yang melebihi kewajaran tidak wajar. Ya. Pada pihak yang punya hubungan istimewa. Hubungan istimewa kalian sudah diajari mesti ya. Apa yang disebut hubungan istimewa. Ada induk dan anak, ada
brother and sister ya. Pemilik satu perusahaan adalah adik atau kakak dari perusahaan yang lainnya. Itu juga termasuk hubungan istimewa. Ya. Yang ketujuh, yang termasuk di dalam biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah harta yang dihibahkan. Itu tidak boleh dibiayakan. Bantuan atau sumbangan dan warisan tidak boleh dibiayakan. Ya. Bantuan atau sumbangan. Nah, nanti ada pengecualian. Kecuali bantuan yang diserahkan kepada perusahaan melalui lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Itu boleh dijadikan sebagai pengurang biaya. Ini tolong diperhatikan nih, hati-hati nih ya. Jadi misalnya memberi sumbangan untuk panitia 17-an. Perusahaan memberi sumbangan untuk panitia 17-an. Nah, itu tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Tapi kalau memberikan dana untuk kontingen Indonesia yang mau ke luar negeri melalui Menpora, itu boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Ya, itu kaitannya dengan sumbangan dan warisan. Ya. Bantuan itu tidak boleh dijadikan sebagai biaya. Kecuali tadi ya, kecuali kepada lembaga yang pembentukannya disetujui oleh Kementerian Keuangan. Ya. Zakat juga begitu teman-teman, di orang pribadi ya. Kalau zakat diberikan langsung kepada orang yang kita minta atau kita setujui tanpa ada kwitansi. Kalau zakat juga harus melalui lembaga amil zakat, baru boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Ya. Nah, saya ingatkan bahwa biaya-biaya yang bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Sementara biaya-biaya yang tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan diatur di dalam pasal 9 ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 83, junto Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Ya, tolong nanti dicek. Lalu yang ke-8 PPh. Jadi PPh pajak penghasilan itu tidak boleh dibiayakan ya. Biaya PPh nggak boleh itu. Ya, PPh itu adalah pajak aja, pajak penghasilan sudah. Nggak perlu pakai biaya, karena kalau disebut biaya bisa dikurangkan dari penghasilan bruto, makanya nggak boleh. Lalu yang ke-9, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi yang menjadi tanggungannya. Ini juga termasuk di dalam biaya yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Ya, dikeluarkan untuk kepentingan pribadi yang menjadi tanggungannya. Pak Dadang kok tumben sih Pak Dadang ngantuk Ya? Saya ngantuk? Oke Pak. Iya, saya juga ngantuk ini. Kita teruskan ya, yang ke-9. Ya, yang ke-10, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, dan CV yang modalnya tidak terbagi saham-saham. Jadi kalau direktur CV dapat gaji, itu jangan disebut biaya gaji direktur, salah. Yang boleh apa? Ada yang tahu? Direktur CV, ya. Honor ya, Pak? Honor sama. Apa yang pantas ayo? Kalian nggak pernah belajar akunting apa ya? Kalau bentuknya CV apa ayo? Ada yang pernah dengar privé? Halo? Ada yang pernah dengar privé? Prive? Oh iya, Pak. Nah, itu ya. Jadi kalau bentuknya CV, jangan disebut gaji. Kalau disebut gaji nanti dikoreksikan oleh pajak. Ya. Lalu yang ke-11, sanksi administrasi berupa bunga denda di bidang perpajakan juga tidak boleh diakui sebagai biaya pengurang penghasilan bruto. Baik, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke laporan laba rugi, lalu kita koreksi apakah kalian bisa memilah dan memilih mana yang termasuk
PPA pasal 4 ayat 1, mana yang termasuk PPA pasal 4 ayat 3, mana yang masuk PPA pasal 4 ayat 2, mana yang masuk deductible, mana yang masuk non-deductible. Kalau ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu. Ini sesi terakhir ya teman-teman. Yang hadir hanya 20 orang. Gak apa-apa, mungkin sudah ngantuk ya. Baik, kalau tidak ada kita lihat laporan laba rugi dari PT Putra Pajajaran. Ya. Kita lihat ada laporan rugi laba untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 atas nama wajib pajak PT Putra Pajajaran. Ada omsetnya adalah 49 miliar, 7. Lalu ada harga pokok penjualan 34,99 miliar. Sehingga ada margin gross atau laba kotor penjualan adalah 14,73 miliar. Nah, ini termasuk di dalam perusahaan menengah yang perhitungan tarif pajaknya adalah menggunakan fasilitas 31E. Baik. Ya, lalu ada biaya usaha. Biaya usaha menurut ketentuan PSAK ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran terdiri dari ongkos angkut penjualan 401 juta, biaya handling 228 juta, dan biaya komisi penjualan 297,25 juta. Sehingga total biaya pemasaran untuk tahun 2018 adalah 927.204.600. Lalu ada biaya administrasi dan umum. Nah, ini banyak sekali ya. Biaya gaji upah, biaya listrik, air, biaya komunikasi, biaya entertain, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya pemeliharaan bangunan, biaya perizinan, biaya BBM, dan seterusnya. Total biaya administrasi dan umum adalah 3.899.956.000. Sehingga biaya usaha menurut PSAK adalah 4.824.160.600. Ya. Laba kotor dikurangi jumlah biaya usaha adalah laba rugi usaha. Ini yang disebut tadi operating income ya. Laba rugi usaha. Jadi kalau positif disebutnya income ya. Jadi kalau negatif disebutnya operating loss ya, rugi usaha. Totalnya adalah menjadi 9.909.510.640. Nah, ini laba rugi usaha core bisnisnya. Lalu ada pendapatan dan biaya di luar usaha. Ada bagian laba dari PT Andika Putra. Sahamnya 60% sebesar 120 juta rupiah. Bunga deposito Bank BCA 21.666.667. Pendapatan sewa bangunan kantor 25 juta rupiah. Bantuan hadiah dari perusahaan induk 50 juta rupiah. Keuntungan penjualan kendaraan dinas 56 juta rupiah. Keuntungan penjualan tanah 150 juta rupiah. Biaya PPA final ya 44.360.333. Rugi seluruh kurs 212.500 juta. Maaf 500.000. Sehingga total pendapatan dikurangi biaya lain-lain di luar usaha adalah 165.806.334. Laba rugi bersih sebelum PPA adalah 9,90 miliar dikurangi 165 juta, hasilnya ditambahkan dengan penghasilan ya, ini ditambah. Karena penghasilannya lebih besar dibanding biayanya. Ditambahkan menjadi 10 miliar 0,07 miliar ya, 10,07 miliar. Ini laba yang diperoleh oleh PT Putra Pajajaran. Baik, sudah bisa menyimak angka-angkanya? Kalian bisa menyimpan ini di HP dalam foto. Bisa dibuka nggak di HP-nya? Ini kan secara share screen ya. Saya ingin kalian paham. Nah, di sini ada soalnya ya.
Latihan analisis laporan keuangan. Sesuai paparan tersebut di atas, slide 1 sampai dengan 5, atas laporan laba rugi PT Putra Pajajaran tersebut, coba sebutkan. A. Mana yang termasuk PPh pasal 4 ayat 1? Coba, mana yang termasuk PPh pasal 4 ayat 1? Halo? Pasal 4 ayat 1 mana? Oke, tadi disebutkan apa pasal 4 ayat 1 yang pertama? Ada yang menyimak? Yang pertama adalah laba usaha. Jadi laba usaha ini termasuk pasal 9 ayat 1 nih. Laba usaha. Dikurangi laba atau pendapatan, dikurangi biaya di luar usaha. Jadi kalau di luar usaha, kenapa di luar usaha? Karena tidak terkait dengan core business di sini. Ya. Yang pertama adalah bagian laba dari PT Andika Putra. Ini termasuk apa nih? 120 juta. PPh pasal 4 ayat Velia tanya apa Ayat nih? 3 ya, Pak. Oke, betul ya. 120 juta termasuk PPh pasal 4 ayat 3. Ini Velia nanya saham, deposito sama hadiah ya Pak. Maksudnya apa ya? Saham, deposito sama hadiah ya Pak. Mana ini? Kok saham? Saya tidak bicara saham ya. Tidak bicara saham ini. Saya nggak tahu nih pertanyaannya apa nih. Chatnya ini. Ya. Jadi laba dari PT Andika, anak perusahaan, itu adalah PPh pasal 4 ayat 3. Ya, tadi PPh pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1 yang pertama adalah laba usaha. Ya. Poin 1, 120 juta ini adalah PPh pasal 4 ayat 3. Bunga deposito apa? PPh final, Pak. Nah, 4 pasal 4 ayat 2. 2 ya. Pendapatan sewa bangunan kantor. Empat ayat 1 ya, Pak. 4 ayat 2. Sewa bangunan kantor itu pasal 4 ayat 2. Ya, sewa tanah termasuk pasal 4 ayat 2. Ya. Yang poin 4, bantuan atau hadiah dari perusahaan induk. Disebutnya bantuan atau hadiah. Ini ada perusahaan induk dengan anak, berarti ada hubungan istimewa. Apa ini? Harusnya yang namanya bantuan maupun hadiah itu harusnya masuknya pasal 4 ayat 3. Tapi karena ada hubungan istimewa, ya, maka itu harus diakui sebagai penghasilan. Ya, kenapa? Karena ada hubungan istimewa. Kalau tidak ada hubungan istimewa, maka bantuan ya atau hadiah itu termasuk di dalam pasal 4 ayat 3. Lalu yang kelima, keuntungan penjualan kendaraan dinas. Ini termasuk PPh pasal 4 ayat 1. Keuntungan penjualan tanah.
Karena tanah termasuk dalam objek PPh pasal 4 ayat 2, maka ini untuk PPh yang bersifat final. Biaya PPh final. Nah ini ya, biaya PPh final. Disebutnya apa tadi? Non deductible expense. Ya, tidak boleh dibiayakan. Harus dikoreksi fiskalkan ini ya. Lalu rugi selisih kurs adalah termasuk di dalam deductible expense. Poin 7 itu non-deductible expense. Poin 8 adalah deductible expense. Ya. Ini kalau kita lihat di sini kan perintahannya. Pertama, pasal 4 ayat 1 tadi sudah disebutkan. Pasal 4 ayat 2 sudah. Pasal 4 ayat 3. Nah sekarang yang mana yang deductible dan yang mana yang non-deductible. Baik, saya lihat di atas ya. Mana yang deductible dari mulai biaya pemasaran? Ongkos angkut penjualan, deductible atau non-deductible? Deductible, Pak. Deductible. Biaya handling? Deductible, Pak. Biaya handling deductible. Biaya komisi penjualan? Deductible juga. Deductible. Selama dalam rangka 3M itu deductible ya. Baik. Biaya gaji dan upah? Deductible. Deductible. Biaya listrik dan air? Deductible. Biaya komunikasi? 125.600. Deductible, Pak. Apa yakin kalau komunikasi itu semuanya untuk kepentingan perusahaan? Nah, ini saya beritahukan ya, bahwa biaya komunikasi menurut ketentuan perpajakan itu 50-50 ya. Jadi yang boleh dijadikan sebagai pengurangan penghasilan hanya 50%-nya. Jadi hanya 62,8. 62.800.000 yang boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Sementara sisanya tidak boleh dikurangkan sebagai pengurang penghasilan. Lalu biaya entertain. Ini full, tidak boleh dijadikan sebagai deductible expense. Biaya entertain ya. Tahu ya entertain? Ya. Dan entertain itu biaya yang dikeluarkan, ya, tidak ada kaitannya dengan maju mundurnya perusahaan. Ya, dikeluarkan ya omsetnya segitu, tidak dikeluarkan ya omsetnya segitu. Itu namanya biaya entertain, ya. Biaya untuk hura-hura. Ya. Menjamu pejabat gitu ya. Pejabat dijamu dan tidak dijamu, produksi tidak bertambah. Ya, hanya untuk ya misalnya untuk promosi barangkali atau apa ya. Tapi karena entertain disebutnya, kalau dimasukkan di biaya promosi sih nggak masalah. Tapi selama dimasukkan sebagai biaya entertain, maka akan dikoreksikan 100% ya. Kalau komunikasi tadi 50%. Biaya pemeliharaan kendaraan deductible atau non deductible? Deductible, Pak. Nah, saya berikan lagi pengetahuan bahwa pemeliharaan kendaraan itu ya, untuk kendaraan yang digunakan oleh seluruh karyawan maka deductible. Tapi kalau ada ya sebagian dari biaya pemeliharaan kendaraan itu untuk kepentingan direksi, maka hanya 50%, hanya 50% ya yang boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Paham ya? Jadi kalau misalnya kendaraannya itu kendaraan yang hanya nominator, yang boleh menggunakan nominator itu berarti hanya orang tertentu. Misalnya kepala pabrik diberi mobil dinas, nah, maka biaya pemulihan kendaraannya hanya boleh separuh. Ya, kenapa? Karena penggunaannya mungkin saja di kantor hanya dipakai jam 7 sampai jam 16. Sementara di rumah dipakai piknik Sabtu Minggu, sehingga penggunaannya bukan untuk kepentingan perusahaan sebagian. Maka pajak menetapkan untuk biaya pembelian kendaraan
Jika kendaraannya itu nominator itu untuk pejabat-pejabat tertentu tidak digunakan oleh seluruh karyawan, maka biaya pemeliharaannya hanya 50%. Lalu biaya pemeliharaan bangunan. Nah, pemeliharaan bangunan kalau ada bangunan yang disewakan, maka harus dihitung secara proporsional. Berapa pemeliharaan bangunan yang disewakan kepada pihak lain. Itu tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Oke, kita lanjut. Biaya perizinan deductible, biaya BBM deductible, biaya transport deductible, biaya kebersihan dan keamanan deductible, biaya rumah tangga kantor deductible, biaya ATK dan fotokopi deductible, biaya penyusutan aktiva tetap deductible, biaya lain-lain. Nah, ini biaya lain-lain apa? Kalau ada yang aneh di dalam biaya lain-lain, maka termasuk yang non-deductible. Baik teman-teman, ada pertanyaan bagaimana memisahkan yang deductible dan non-deductible tadi? Sekali lagi dalam rangka 3M. Pedomannya itu saja, kalau tidak dalam rangka 3M maka harus dipindahkan menjadi pasal 9. Jadi non-deductible. Ada pertanyaan? Oke, waktu tinggal 5 menit teman-teman. Jadi saya mengenalkan bagaimana bentuk laporan laba rugi sebagai latihan dan kecerdikan atau kecermatan di dalam menganalisis pos-pos apa saja yang deductible, pos-pos mana saja yang non-deductible, lalu pos mana saja yang termasuk penghasilan pasal 4 ayat 1, penghasilan pasal 4 ayat 2, dan penghasilan pasal 4 ayat 3. Ya, kalau perusahaan ini adalah perusahaan pertambangan, lalu mendapat bantuan hibah dari manapun yang tidak ada kaitannya dengan kepemilikan saham, maka sumbangan termasuk objek PPh pasal 4 ayat 3 atau bukan objek pajak. Tapi kalau ada hubungan istimewa antara pemberi hibah dan penerima hibah, maka akan diakui sebagai penghasilan. Jelas ya teman-teman? Ada pertanyaan? Jadi kalian harus mulai memilah mana yang PPh pasal 4 ayat 1, mana yang PPh pasal 4 ayat 2, dan mana yang PPh pasal 4 ayat 3. Lalu dari segi biaya kalian harus memilah dan memilih mana yang deductible yang dapat dikurangkan sebagai pengeluaran yang untuk memperoleh 3M, dan ada yang non-deductible yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Ada yang ditanyakan teman-teman? Waktu tinggal 3 menit. Jadi sesi setelah UTS adalah dipotong di sini. Dan minggu depan file yang sama tapi saya akan kurangi. Langsung ada latihan minggu depan itu. Latihan yang sederhana bagaimana teknik rekonsiliasi fiskal. Saya harapkan Anda semua bisa hadir pada saatnya. Ya, materinya tidak, tapi dipisah ya. Nanti saya kirim lagi, tapi separohnya. Jadi yang belum saya garap malam ini, belum saya bicarakan malam ini, akan dibicarakan minggu depan. Dan di SSO akan berupa file yang tersendiri ya. Tidak jadi satu seperti ini. Jadi sekarang ini saya ingin kalian paham mana yang pasal 4 ayat 1, mana ayat 2, dan mana ayat 3. Lalu mana yang deductible, mana yang non-deductible. Prinsipnya yang deductible adalah biaya-biaya yang dikurangkan dalam rangka memperoleh penghasilan atau dalam rangka 3M, mendapat atau memperoleh, menagih, dan mempertahankan penghasilan. Baik teman-teman, tinggal 2 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup Zoom kita malam ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, menambah wacana Anda semua dalam memperoleh dan mencerna ketentuan perpajakan sehingga menjadi bekal di kemudian hari dalam menghitung PPh yang terhutang bagi badan.
Baik teman-teman, kurang lebih tinggal 1 menit. Ya, 1 menit tersisa. Lebih kurang minta maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Oke. Bentar saya foto lagi deh. Kadang-kadang suka nggak jelas. Ini bagus nih. Oke, sampai jumpa teman-teman.